Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan makalah dengan judul Planning and Managing the Context. Kami dari kelompok 1 terdiri dari Rizky Khairunisa, Sri Lestari Ningsih, Fitri Ani Ayu Lestari, Harlian Syah, Arya Dewi Putra, dan Fatul Ilham. Yang pertama adalah Point of Planning. Perencanaan adalah proses yang sedang berlangsung yang menyediakan kerangka kerja yang menentukan atau memutuskan bagian-bagian dari pelaksanaan. Tujuan dari sebuah perencanaan adalah untuk meningkatkan peluang untuk mencapai hasil yang diinginkan. Serta manfaat dari perencanaan memungkinkan organisasi untuk mempersiapkan kontingensi yang dapat mencegah tercapainya tujuan dan sasaran. Yang kedua ialah menyiapkan kerangka kerja untuk pertumbuhan organisasi yang teratur untuk memberikan kemajuan organisasi. Dan yang terakhir ialah memiliki strategi untuk mengalokasikan sumber daya agar dapat menunjang tujuan organisasi. Isi dari sebuah perencanaan strategis mengembangkan pernyataan yang jelas tentang visi dan misi, mengidentifikasi seperangkat tujuan dan sasaran, serta merumuskan strategi utama yang membahas faktor-faktor bagi keberhasilan lembaga. Sebuah perencanaan strategis adalah sebuah bentuk pedoman tindakan praktis yang berdasarkan pada pemeriksaan faktor internal dan eksternal yang mengarahkan penetapan tujuan dan alokasi sumber daya. Selanjutnya, the role of public relation in organization. Dalam praktiknya, public relation di organisasi menurut Nova Firsan memiliki beberapa peranan. Yang pertama, penasehat ahli. Seorang praktisi public relation yang berpengalaman dan memiliki kemampuan tinggi dapat membantu mencarikan solusi dalam penyelesaian masalah hubungan dengan publiknya. Selanjutnya, fasilitator komunikasi. Dalam hal ini, public relation bertindak sebagai komunikator atau mediator untuk membantu pihak manajemen dalam hal untuk mendengar apa yang diinginkan dan diharapkan oleh publiknya. Selanjutnya, fasilitator proses pemecahan masalah. Peranan public relation dalam proses pemecahan masalah merupakan bagian dari tim manajemen. Hal ini dimaksudkan untuk membantu pimpinan organisasi, baik sebagai penasehat, hingga mengambil tindakan berupa keputusan dalam mengatasi persoalan yang ada. Yang keempat, memberi peringatan dini. Salah satu kewajiban seorang public relation yaitu selalu mengingatkan para manajer dalam melakukan berbagai kegiatannya. Jangan sampai dengan adanya kegiatan menimbulkan permasalahan di mata publik. Dan yang terakhir ialah menggunakan RES dan teknik-teknik komunikasi. Media yang digunakan sebagai sarana komunikasi oleh public relation harus diselesaikan dengan tingkat kebutuhan masyarakat. Pembahasan selanjutnya ialah the role of public relation professional within organization. Public relation sebagai fungsi manajemen yang membangun dan mempertahankan hubungan yang baik dan bermanfaat antara organisasi dengan publik yang mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan organisasi tersebut. PR memiliki peran dalam menciptakan citra baik organisasi, mengkomunikasikan segala bentuk informasi tentang organisasi, baik kepada publik, klien, ataupun para investor. Bisa dikatakan bahwa seorang humas adalah wajah dari organisasi itu sendiri. Ia harus memahami secara detail seluk-beluk dan segala informasi yang terkait dengan organisasi. Pembahasan selanjutnya ialah organizing for action. Cara operasi humas biasanya diatur dengan membagi berdasarkan garis tugas dan fungsional. Namun, operator atau pekerja tunggal harus melakukan semuanya. Beberapa organisasi memiliki struktur yang berorientasi pada tugas, yaitu tugas yang membutuhkan keterampilan dan pengetahuan tertentu dipisahkan dan diberikan kepada kelompok kecil atau individu untuk melakukannya. Terakhir, who does what in public relation? Komponen dasar humas yang berhubungan dengan fungsi humas seperti yang dikemukakan oleh Public Relation Society of America antara lain, yang pertama, konseling. Menyediakan saran untuk manajemen yang berhubungan dengan kebijakan hubungan dan komunikasi.
Yang kedua, research, melihat tindakan dan perilaku publik dalam rangka merencanakan strategi humas. Yang ketiga, media relation, bekerja sama dengan media dalam melakukan publisitas. Yang keempat, publicity, menampilkan pesan terencana melalui media tertentu untuk menghasilkan ketertarikan yang lebih jauh lagi. Yang kelima, member relation, memberikan respon terhadap suatu masalah, menginformasikan dan memotivasi karyawan dan anggota organisasi. Yang keenam, public affair, membangun keterlibatan efektif dalam kebijakan publik. Ketujuh, isu manajemen, mengidentifikasi dan mengevaluasi isu yang berkembang pada publik yang berakibat pada organisasi. Yang kedelapan, financial relation, menciptakan dan menjaga kepercayaan penanam modal. Yang kesembilan, industrial relation, menjalin hubungan dengan lembaga-lembaga lain yang berhubungan dengan aktivitas organisasi. Yang kesepuluh, development fundraising, menciptakan kebutuhan dan mendorong publik untuk mendukung organisasi, terutama melalui kontribusi finansial. Yang ke-11, multicultural relation, berhubungan dengan individu-individu dari berbagai kelompok dan budaya. Yang terakhir, special event, menarik perhatian publik terhadap organisasi atau produk dari organisasi dengan mengadakan kegiatan-kegiatan khusus. Berdasarkan uraian tadi dapat dikatakan bahwa fungsi public relation adalah memelihara, mengembang tumbuhkan, dan mempertahankan adanya komunikasi timbal balik yang diperlukan dalam menangani dan mengatasi masalah yang muncul atau meminimalkan munculnya masalah pada organisasi. Sekian pembahasan dari kelompok 1. Terima kasih.